Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kira-kira ini siapa yang nggak berangkat? Lengkap, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti full tim ya kelasnya. Nah, ini kok ada sampah di sini? Siapa yang pikat hari ini? Maaf, Bu. Saya buang dulu, Bu. Ya, yang lain juga ya, kalau di mejanya ada sampah, dibuang terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 1 menit. Baik, Bu. Nah, kalau gini kan kelasnya udah terlihat bersih. Nyaman kan buat belajar? Nyaman, Bu. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, yang alangkah baiknya ketua kelas memulai doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, Mbak Salma. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas mengenai sudut antara dua garis pada bangun ruang. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Nah, ini kelanjutan pada materi sebelumnya gitu. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengemukakan dan menampilkan konsep sudut antara garis dan bidang dalam pemecahan masalah pada bangun ruang atau dimensi 3. Kemudian, siswa dapat menemukan besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang atau dimensi 3. Seperti itu. Nah, karena materi kita pada hari ini yaitu sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang, kita harus mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari pada pekan-pekan ataupun pada semester-semester yang lalu, terutama mengenai Pitagoras. Ada yang ingat rumus-rumus dalam Pitagoras? Rumus umumnya? Saya, Bu. Baik, Salma, silakan. Sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Iya, benar sekali. Jadi itu rumus-rumus Pitagoras yang selalu harus kita hafalkan ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas ini. Sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Sudut antara sebuah garis G dan sebuah bidang H dapat digambarkan sebagai sudut antara garis G dan sebuah garis pada bidang H yang mewakili bidang H tersebut, sedemikian sehingga sudutnya adalah yang terkecil. Nah, Ibu tadi sudah mengirimkan file PPT kepada Salma ya sebagai ketua kelas mengenai sedikit materi dan juga permasalahan yang akan kalian pelajari. Semoga Salma sudah mengirimkannya ke anak-anak semua ya, anak-anak yang lain. Seperti itu. Nah, di situ kan ada satu permasalahan yang tertera pada lembar tersebut, di PPT tersebut. Nah, Ibu meminta siswa untuk mengamati dan membaca maupun memahami masalah tersebut secara individu. Kemudian menanyakannya jika ada yang belum paham kepada teman ataupun kepada Ibu sendiri. Kemudian siswa diharapkan dapat menuliskan kembali informasi yang terdapat dari masalah tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu silakan dicermati permasalahan tersebut. Nah, Ibu juga akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Karena kan di sini ada 20 siswa, maka Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok, jadi satu kelompok ada 4 siswa. Berhitung dari kiri depan, Nia, silakan. 1, 2. Dikarenakan semua sudah berhitung, maka kalian mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, terus 5 di tengah. Oke, ayo silakan berkelompok. 1. Ya, pelan-pelan aja. Karena sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD ini untuk masing-masing kelompok. Ada 3 soal
per kelompok. Nah, ini nanti di sini juga ada alat peraga. Nah, kalian bisa mengambil sesuai mana yang menurut kalian butuhkan. Nah, sampai sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu? Mau tanya Bu, Oke, ini ya, silakan. ini nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan atau enggak? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Nanti di akhir sesi akan ada presentasi oleh masing-masing kelompok atau beberapa kelompok yang maju ke depan. Nah, itu nanti diwakili oleh satu orang saja. Habis itu nanti baru dikumpulkan ke ibu hasil diskusinya. Sudah paham ya? Sudah Bu, makasih Bu. Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk kalian berdiskusi di masing-masing kelompok. Ibu nanti juga akan berkeliling buat mengecek sampai mana pekerjaan dari masing-masing kelompok kalian. Kelompok tersebut maksud Ibu. Oke, ini LKPD-nya kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 sudah mengambil alat peraganya. Sudah Bu. Ada yang ditanyakan nggak? Apa udah paham semua nih? Kelompok 1 mau tanya. Kelompok 1 mau tanya kayak gimana? Ini berarti yang nomor 1 yang dicari tan sudut PTO bukan Bu? Iya benar. Nah, jadi kelompok 1 kan bertanya mengenai nomor 1. Itu benar bahwa sudut yang dicari adalah sudut PTO karena merupakan sudut antara garis PT dan bidang QRST. Nah, di sini nanti kamu cari dulu panjang TR dan TO-nya. Kemudian kamu lanjutin dan nanti akan ketemu pan PTO-nya berapa, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau udah paham dari kelompok 1? Sudah paham. Terima kasih Bu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu mau berkeliling lagi ya. Ya, Bu. Iya Mbak Salma, kenapa angkat tangan? Bu, saya mau izin ke kamar mandi sebentar boleh? Oke, boleh. Jangan lama-lama. Terima Silakan. kasih Bu. Permisi ya Bu. Ya. Itu Doni dan kawan-kawan kelompok 3 kenapa rame? Ayo, jangan sampai rame ya, mengganggu kelompok lain. Apa? Oke. Iya, kalau mau rame nanti aja kalau udah pulang sekolah. Teman-temannya terganggu kan? Gimana? Enggak? Terganggu enggak? Baik, kalau begitu terima kasih udah dipahamin. Silakan. Permisi Bu. Terima kasih Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, nih dari kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1 mau maju, siapa perwakilannya? Salma. Tak salah, baru dari kamar mandi ya tadi. Nggak apa-apa kalau sudah siap. Oh, berarti ini Tante. Silakan sama. Sabar ya kelompok 1. Udah, biar kamu nih dihapus dulu. Nah, kelompok 1 pengertian banget, kamu dari kamar mandi langsung disuruh maju ke depan. Itu kan berarti mereka percaya kalau kamu itu bisa mengerjakan. Kan udah didiskusikan kan tadi. Terima kasih Mbak Salma yang sudah bersedia maju ke depan meneruskan jawaban nomor 1 dari kelompok 1. Ada yang beda nggak jawabannya? Nggak ada. Kalau begitu udah paham semua nomor 1? Paham. Oke. Kalau begitu Ibu lanjut next ke nomor 2 ya. Apa perlu Ibu jelasin? Nggak kan? Jelasin sekali lagi Bu, biar lebih paham. Oke, kalau begitu Ibu jelasin jawaban yang udah ditulis dari kelompok 1 ya, yang dulu udah ditulis sama Mbak Salma. Untuk soalnya, Ibu bacakan terlebih dahulu. Diketahui 5 segi 4 peraturan PQRST dengan panjang rusuk alas 3 cm dan rusuk tegak 3/2 cm. Kemudian pertanyaannya, tangent sudut antara garis PT dan QRST adalah. Nah, sudah benar jawaban nomor 1 yang pertama diketahui terlebih dahulu.
yaitu bangun ruangnya berupa 5 segi 4. 5 PQRST. Alasnya sisinya 3, rusuk tegaknya 3 akar 2. Kemudian ditanyakan sudut antara garis PT dan QRST. Nah, untuk jawabannya kita tahu TR adalah diagonal bangun dari QRST. Kan ini kan Pitagoras ya. Pitagoras jadinya TR sama dengan 3 kuadrat plus 3 kuadrat, RS kuadrat plus TS kuadrat sama dengan akar 18 sama dengan 3 akar 2. Kemudian kita cari TO. TO adalah setengah dari TR, yaitu setengah dari 3 akar 2, yaitu 3/2 akar 2. Sudah benar. Kemudian kita cari cos sudut PTO. Kenapa PTO? Ada yang tahu kenapa PTO? Bu, itu sudutnya PTO gitu, Bu. Bukan PTS. PTS. Ini kan sudut antara garis PT dan QRST. Berarti ini soalnya begini. Sudutnya kurang begini ya, berarti dari kelompok 1. Ya. Terima kasih udah dibenerin. Jadinya sudut PTO kenapa? Karena sudut PTO adalah sudut antara garis PT dan QRST. Iya, benar sekali. Jadinya kita cari dulu cos sudut PTO. PTO sama dengan cos samping per miring. Sampingnya TO banding miring. Miringnya PT. Gitu. Kemudian TO-nya 3 akar 2/2 dibagi 3 akar 2. Ketemu setengah. Ibu lanjutin. Karena cos alfanya ketemu setengah, maka alfanya sama dengan cos setengah. Berapa sudutnya? 60. Ya, 60 derajat. Kemudian yang ditanyain adalah tan alfa. Tan alfanya berarti tan 60 derajat. Sama dengan akar 3. Sudah benar jawaban dari kelompok 1. Terima kasih buat Mbak Salma. Silakan diberi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan untuk Mbak Salma. Kemudian untuk nomor 2, dari kelompok berapa yang mau mengajukan diri? Kelompok 4 atau kelompok 3? Siapa duluan tadi yang ngacung? Kelompok 4 terlebih dahulu. Perwakilannya siapa? Oke, Vina, boleh. Ayo, silakan maju ke depan. Udah Ibu hapus nih. Oke, terima kasih Vina telah mewakili kelompok 4 untuk menuliskan jawaban nomor 2. Ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Udah sama semua ya. Kalau gitu Ibu jelasin yang ditulis kelompok 4 ya. Ini kan untuk soalnya diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm, sudut antara garis DF dan bidang CDHG adalah alfa. Tentukan sin alfa. Seperti itu. Ini kita gambar dulu kubus ABCDFGH, kemudian ditanyakan sudut antara DF dan CDHG atau sudut alfa. DF dan CDHG. Di sini sudut alfa dan rusuknya panjangnya 12 cm semua. Nah, kita gambar terlebih dahulu DGF ini kan. Kita gambar kayak gini karena FGD kan siku-siku, soalnya di sini. Berarti sisi miringnya DF, kemudian ini ada sisi GF yang
panjangnya 12 cm. Kemudian kita ingat-ingat teorema Pythagoras untuk mencari panjang apa? Panjang DG. Untuk mencari panjang DG. Berarti kan HG-nya 12, HD-nya 12, DG-nya berarti akar berapa? Iya, betul sekali, akar 12 kuadrat plus 12 kuadrat yaitu 12 akar 2. Oke. Kemudian DF-nya menggunakan Pythagoras lagi. Di sini berarti di sini ada akar berapa? DG kuadrat plus GF kuadrat. Udah paham? Hasilnya akar 12 akar 2 kuadrat. Oke, ini kurang kuadrat ya. Plus 12 kuadrat, yaitu akar 288 ditambah 144 akar 432, yaitu 12 akar 3. Kemudian kita cari sin alfanya di sini, bidang sini, di antara garis dan bidang sini. Sin alfanya sama dengan sin itu rumusnya apa? Ayo, angkat tangan. Siapa? Sin alfa, ayo. Ya. Sin alfa depan bermiring. Iya, sisi depannya berarti GF per sisi miring. DF. Ya, berarti 12 per 12 akar 3. Ini akar 3 ya. Kemudian hasilnya sepertiga akar 3. 12 per 12 akar 3. Iya. Ya. Udah paham? Ini kan nanti 12-nya dicoret, jadi 1 per akar 3 dikali akar 3 semua, jadi akar 3 per 3, sepertiga akar 3. Udah paham ya? Oke. Untuk hasilnya ini udah sama semua ya. Udah benar dari kelompok 4. Nah, ada yang menggunakan cara lain atau mau memberikan tambahan dan masukan atau pertanyaan? Oke, silakan disampaikan. Itu Bu, untuk mencari DF, kalau misalkan pakainya rumus cepat diagonal ruang, boleh nggak Bu? Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. DF adalah diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH. Ini ya DF. Berarti DF itu sebenarnya bisa kita cari menggunakan rumus cepat diagonal ruang. Rumus cepat diagonal ruang kubus yaitu sisi akar 3. Jadinya sama, 12 akar 3. Boleh. Terus untuk yang diagonal bidang tadi, DG juga bisa menggunakan rumus cepat diagonal bidang kubus yaitu sisi akar 2 atau 12 akar 2. Ini DG diagonal bidang 12 akar 2. Hasilnya sama. Udah paham? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, untuk soal terakhir nomor 3, ada yang berani maju ke depan. Kalau belum ada yang mau mengajukan diri, Bu tunjuk ya, dari kelompok 5 saja. Sinta, silakan maju. Ini spidolnya. Terima kasih Sinta sudah mewakili kelompok 5 untuk menuliskan jawaban nomor 3. Ada yang mau bertanya tentang jawaban nomor 3 dari kelompok 5? Perlu dijelaskan lagi atau tidak? Jelasin. Oke, kalau gitu Ibu jelasin. Untuk soalnya yaitu diketahui balok ABCDEFGH dengan rusuk AB 10 cm, BC 5 cm, dan CG 10 cm. Kemudian, jika titik P pada pertengahan AB dan titik Q pada pertengahan CG, kosinus sudut yang dibentuk oleh garis PQ dan bidang alas adalah, yang ditanyakan sudut antara garis PQ dengan bidang alas, kosinusnya gitu ya.
Oke, pertama kita gambar terlebih dahulu, kemudian diketahui PG, P-nya sini PG pertengahan AB, PG pertengahan AB, P pertengahan AB. OP pertengahan AP, Q pertengahan CG. Iya, P pertengahan AB dan Q pertengahan CG. Oh, CG. Nah, berarti kan PG-nya garisnya ditarik di sini. Kosinus sudut antara garis PG dengan bidang alasnya berarti kan sini. Nah, kita gambar dulu segitiga PCQ. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian untuk mencari panjang PC kan belum diketahui. Nah, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras dari segitiga PBC. PC rumus Pythagoras sisi miring yaitu akar PB kuadrat ditambah BC kuadrat. ya betul. Berarti akar 5 kuadrat PB kuadrat 5. plus BC kuadrat 5 kuadrat. Habis itu adalah hasilnya akar 50 yaitu 5 akar 2. Kemudian dilanjutkan untuk mencari PG. Sini kan, ini kan udah diketahui, ini juga udah, langsung kita cari PG. PG yaitu akar PC kuadrat plus QC kuadrat, yaitu 5 akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat akar 75, hasilnya 5 akar 3. Kemudian ditanyakan cos sudut CPG. Berarti sini cos sini yaitu Samping per miring. Sampingnya PC, miringnya PG. Berarti 5 akar 2 per 5 akar 3 dikali dicoret 5-nya, disederhanakan dibagi 5, akar 2 per akar 3 dikali sekawan jadinya 1/3 akar 6. Sudah paham semuanya? sudah. Baik, terima kasih Sinta sudah mewakili kelompok 5 untuk menuliskan jawaban nomor 3. Sangat benar sekali jawabannya. Boleh diberikan tepuk tangan. Nah, apakah ada yang mau bertanya mengenai semua hal yang sudah kita pelajari tadi? Kalau belum ada, apa ada yang bersedia menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, silahkan Doni. Oke, terima kasih buat Doni sudah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa. Benar sekali, jadi untuk menentukan sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang, terlebih dahulu kita harus menggambarkan dan menuliskan hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Kemudian mengaitkan dan membuat hubungan dari hal-hal yang diketahui tersebut untuk melanjutkan mengerjakan soalnya. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Dikarenakan juga bel istirahat juga sudah berbunyi dan juga kalian pasti sudah lapar. Ibu tahu banget. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan, Ibu akan ngasih tahu kalau Ibu akan memberikan PR, pekerjaan rumah yang nanti akan Ibu kirim via ketua kelas. Ya, nanti boleh di-share ke grup kelas oleh ketua kelasnya. Nah, jangan lupa kalian belajar dan memahami materi-materi yang sudah Ibu ajarkan ataupun yang belum Ibu ajarkan. Sebelum kita akhiri, boleh dari ketua kelas memimpin doa penutup. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih kembali anak-anak dan terima kasih juga ketua kelas sudah memimpin doa penutup. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.